Berarti hampir sama karakternya guys ya, antara Raid Malaysia dan juga Indonesia. Mereka FOMO nih guys, ikut-ikutan, terikut-ikut ya, ingin tahu macam mana rasanya. Dan para pelaku usaha ini, mereka ingin sesuatu hasil yang menguntungkan. Wah, tengah hype apa nih, tengah tren apa nih, mereka buat. Tapi ya itulah, kadang jangankan setahun ya, tak sampai 5 bulan pun dah sepi ya, sepi peminat. Aduh, hampir sama ternyata geng. Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rek. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, lagi-lagi ada satu request dari Instagram dan juga ruang komentar ya. Satu video dari Abang Ras Daniel ya. 15 bisnis yang paling cepat lingkup di Malaysia. Nah, soalnya nih guys, aku belum nonton sama sekali ya bagaimana isi dari video tersebut. Nah, jika kita bicara tentang bisnis yang ada di Indonesia, karakter orang-orang Indonesia, yaitu kalau istilah trennya sekarang dekat Indonesia adalah FOMO. FOMO itu adalah something atau sesuatu hal yang ikut-ikutan, terikut-ikut. Nah, jadi misal jiran membuka ayam geprek ini misal guys ya. Nah, akhirnya jiran yang satunya juga terikut-ikut untuk membuka bisnis ayam geprek. Itu satu contoh. Soalannya, apakah di Malaysia ini sama dengan yang ada di Indonesia, geng? Aku tak pasti juga lah, gengnya. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa video dari Ras Daniel. Dan video ini juga mengajarkan mungkin ya, kita harus lebih memilih ya, berhati-hati untuk membuka satu bisnis ya, tidak terikut-ikut. Maybe aku tak pasti juga karena aku belum nonton sih guys ya. Dan mungkin dari 15 bisnis yang paling cepat lingkup, kita boleh belajar, oh sekiranya mungkin bisnis ini boleh kita hindari, tidak kita buka geng ya. Jadi siapa tahu dengan nonton video dari Ras Daniel kita menjadi terinspirasi guys ya. Oke geng ya, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan silahkan tekan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Lima belas bisnes paling cepat lingkup di Malaysia. Zaman sekarang ramai orang nak buka bisnes. Scroll social media nampak budak muda umur 23 tahun pakai Mercedes sebab jual produk. Dekat IG, semua founder nampak hidup mewah. Belum lagi cerita pasal orang yakinkan pasal sampai bila nak kerja 9 to 5. Sampai ramai orang fikir, baik aku buat bisnes daripada jadi kuli bos. Tapi itu benda yang ramai orang jarang tunjuk adalah berapa banyak bisnes yang dah lingkup tutup kedai senyap-senyap. Dekat Malaysia banyak bisnes nampak meriah dekat luar, tapi dalam sebenarnya tengah nazak. Customer ramai masa grand opening. Lepas sebulan, owner sendiri duduk depan cashier, scroll phone, tunggu customer masuk. Ada sanggup habiskan simpanan kahwin, buat personal loan, jual motor, pinjam duit family semata-mata nak kejar impian buka bisnes. Akhirnya bertahan tak sampai setahun. Masalah paling besar dekat Malaysia sekarang ialah ramai buka bisnes sebab ikut trend, bukan sebab faham market. Nampak orang lain viral terus nak join. Nampak orang lain buat duit terus rasa aku pun boleh. Tapi bila dah masuk dunia sebenar, baru sedar bisnes bukan sekadar jual barang. Kena fikir sewa, staff, supplier, marketing, cash flow, kompetitor, review customer dan 1000 lagi benda yang boleh buat orang pecah kepala. Ini antara bisnes yang paling kerap cepat jatuh dan susah nak bertahan dekat Malaysia sekarang. Nombor 15, buka gelanggang pickleball. Pickleball. Oh, padel. Ini kalau dekat Indonesia namanya padel guys istilahnya. Pickleball. Oke. Mula-mula memang nampak macam bisnes ni senang hidup sebab masa awal buka, pickleball tengah naik. Ramai datang cuba, booking penuh. Semua excited sebab trend baru. Owner pun rasa macam ini confirm jalan.
Tapi lepas beberapa bulan, benda tu mula berubah. Hype yang kuat tu tak kekal, dia jadi normal balik. Orang yang dulu datang sebab nak try, dah tak datang selalu. Yang betul-betul main pun sebenarnya tak ramai sangat kalau dibandingkan dengan expectation awal. Bila customer mula kurang, kesan dia terus kena dekat cash flow. Kod yang dulu nampak sibuk, sekarang jadi kosong, terutama hari biasa. Waktu peak pun tak penuh macam dulu. Dalam masa sama, kos operasi tetap jalan. Sewa tempat, elektrik, maintenance, staff. Jadi margin pun mula kecil. Bisnes yang bergantung pada volume booking memang cepat rasa tekanan. Lepas tu masuk pula isu competition. Bila orang nampak pickleball boleh buat duit, ramai ikut buka court baru. Satu area yang dulu cuma ada 1-2 court, tiba-tiba jadi banyak. Akhirnya customer yang sama dibahagi-bahagi. Situasi ni sebenarnya bahaya sebab ia bukan tambah market, tapi pecahkan market yang sama jadi kecil-kecil. Dalam masa sama, banyak bisnes pickleball tak sempat bina komuniti yang kuat. Dia bergantung pada orang datang main sendiri, bukan bisnes sistem macam liga, coaching, event atau grup tetap. Bila tak ada komuniti yang loyal, court jadi tempat optional. Orang datang kalau free, kalau tak free dia skip. Itu buat revenue tak stabil. Awal muncul sukan ini guys, entah kenapa aku kurang begitu minat. Ini menurut dari pandangan aku lah guys ya. Nah ya kan, ini kalau kita berbicara tentang pickleball atau padel lah ya, kalau dekat Indonesia guys ya. Awal mulanya itu diramaikan oleh beberapa artis-artis yang ada di Indonesia. Wow, viral lah ya. Viral, tular. Apa ini? Tapi itulah guys ya. Tak pastilah kalau dekat Malaysia itu berapa harga dari pickleball ini ya. Kalau dekat Indonesia harganya cukup mahal guys ya. Satu pickleball ini kalau tak silap paling murah 3 juta kok, 3 juta rupiah. Kalau dikusan ke ringgit tak pasti itu berapa harganya guys. Tapi yang jelas saya sendiri kurang meminati guys ya. Dan akhirnya dari situ ramai yang buka lapangan ya, persewaan padel atau pickleball ya. Tapi itulah guys ya. Oke, namanya tren ini hampir sama juga ya yang ada di Malaysia. Jadi boleh dijadikan pembelajaran memang betul ya. Kalaulah ramai yang buka, akhirnya terpecahlah pasar guys ya. Oke. Gimana geng? Menurut kalian sudah ada yang pernah coba sukan ini, atau mungkin sudah ada yang pernah buka tapi lingkup bangkrut? Nah ini mungkin boleh berkongsi di ruang komentar guys ya. Oke, kita lanjut lagi geng. Nombor 14, bisnes photostat dan printing kecil. Kalau 15 atau 20 tahun lepas, kedai printing memang boleh hidup selesa lagi dekat area universiti atau pejabat kerajaan. Dulu orang print assignment tebal-tebal, print gambar, photostat nota, buat binding thesis, semua kena pergi kedai. Tapi sekarang dunia dah berubah. Budak universiti banyak submit assignment online. Dokumen pejabat pun dah digital, orang sign PDF terus dari phone. Resit pun ramai dah guna e-receipt. Jadi demand untuk printing biasa makin lama makin turun. Masalah lain ialah margin keuntungan bisnes ni kecil sangat. Print hitam putih untung berapa sen je. Nak survive kena volume tinggi. Kalau lokasi tak strategik, memang susah nak hidup. Tambah pula sekarang printer rumah makin murah. Ramai orang beli printer sendiri dan malas nak keluar rumah. Sebab tu banyak kedai printing kecil sekarang nampak kosong. Kadang-kadang owner buka sebab dulu area ni ramai student, tapi dia tak sedar habit orang dah berubah. Aku tak pastilah guys kalau bisnis ini tuh macam mana, tapi yang jelas tidak boleh sembarangan ya untuk membuka print seperti ini. Kalau di Indonesia istilahnya kita itu fotokopi. Nah, jadi biasanya teman-teman seperti ini itu buka tempat usahanya itu harusnya ada di lingkungan sekitar perkuliahan, college, sekolah, itu baru ngam. Tapi kalau jauh dari tempat kuliah, tempat-tempat anak-anak sekolah, jangan harap itu laku guys ya. Itu dan memang keuntungannya memang sangat-sangat kecil sekali guys memang guys ya. Itu oke karena seperti dikatakan oleh Ras Daniel, habit seseorang dah mulai berubah. Sekarang apa-apa serba online, jadi dilakukan pun dari online juga guys ya. Jadi tak payah untuk print. Itu kasihan juga guys ya para pelaku usaha
blueprint ya seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Yang ke-13, Okey. kedai dessert viral. Oh. Malaysia memang cepat obses dengan makanan viral. Sama Sebab nih di Indonesia. semua orang jual bomboloni, lepas tu croffle, lepas tu burn cheesecake, lepas tu kunafa, lepas tu dessert meleleh-leleh penuh coklat. Masalah bisnes dessert viral ni ialah customer datang sebab FOMO, bukan FOMO. sebab loyal. Ya. Mula-mula memang untung. Orang sanggup beratur sebab nak try benda baru. Influencer datang review, social media penuh dengan orang rekod. Tapi lepas beberapa bulan, orang mula bosan. Itu masalah besar bisnes yang bergantung pada hype. Bila trend mati, customer hilang terus. Yang tinggal cuma owner dengan stok tak habis. Berarti memang kesimpulannya guys ya, dari menit awal sampai di menit yang ini nih, di menit keempat, berarti hampir sama karakternya guys ya, antara Red Malaysia dan juga Indonesia. Mereka FOMO nih guys, ikut-ikutan, terikut-ikut ya, ingin tahu macam mana rasanya. Dan para pelaku usaha ini, mereka ingin sesuatu hasil yang menguntungkan. Wah, tengah hype apa nih, tengah tren apa nih, mereka buat. Tapi ya itulah, kadang jangankan setahun ya, tak sampai 5 bulan pun dah sepi ya, sepi peminat. Aduh, hampir sama ternyata geng. Oke, ya kita lanjut lagi. 13, kedai bandel baru. Oh, Orang bandel, content create ya. dan bandel nampak macam buat duit senang. Ya. Pergi cari baju vintage murah, ambil gambar estetik, upload dekat social media, letak harga tinggi sikit, terus boleh jual. Tapi realiti dia sekarang, market bandel dah terlalu sesak. Dulu mungkin tak ramai pandai cari stok rare. Sekarang semua orang dah tahu lubuk. Supplier pun dah naik harga sebab demand tinggi. Kadang owner sendiri bangun pukul 5 pagi semata-mata nak rebut stok dengan seller lain. Kemudian customer bundle sekarang makin cerewet. Diorang nak condition cantik, design rare, branded, harga murah. Kalau tak kena taste memang tak jalan lah. Tambah pula sekarang TikTok Shop dan Itu. live streaming ubah market terus. Seller yang pandai entertain masa live boleh sapu customer banyak. Yang tak pandai marketing mula tenggelam perlahan-lahan. Itu guys ya, bisnis bandel baju nih ya. Kalau di Indonesia thrifting maybe ya. Jadi kalau tak pandai promotion, apalagi zaman-zaman seperti ini guys ya, pasti auto tenggelam nih guys. Ya di Indonesia juga hampir banyak guys bisnis seperti ini. Dan ya, siapa yang tidak pandai berpromosi ya pasti auto lingkup. Oke, kita lanjut lagi geng. Nombor 11, Cafe Hipster. Ini Hipster, mungkin antara bisnes paling ramai orang impikan. Sebab dekat social media, hidup owner cafe nampak tenang dan mewah. Pakai apron cantik, buat latte art, pasang lagu jazz. Customer duduk tengok laptop sambil minum kopi. Tapi belakang tabir, cafe sebenarnya susah. Malaysia sekarang terlalu banyak kafe dekat satu kawasan. Kadang ada belasan kafe lawan sesama sendiri. Customer pula cepat bosan. Hari ni hype dekat kafe hipster A. Minggu depan semua pindah kafe B sebab ada menu baru. Masalah paling besar ialah kos operasi tinggi. Sewa mahal. Biji kopi pun mahal. Staff susah cari. Nak maintain kualiti lagi. Tapi customer Malaysia pula ramai sensitif dengan harga. Kalau kopi jual harga RM18 tapi rasa biasa, terus kena hentam. Ramai owner kafe masuk dunia ni sebab passion. Tapi passion je tak cukup kalau tak pandai urus kewangan. Ya, ini hampir sama yang ada di Indonesia juga lah guys ya. Berarti tajuk yang tepat adalah 15 bisnis yang paling cepat lingkup di Malaysia dan Indonesia. Habitnya nih hampir sama nih guys ya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Nombor 10, dropship barang random. Dulu zaman awal Facebook Ads, dropship memang boleh buat duit gila-gila. Ambil barang daripada supplier, run ads, tunggu order masuk. Tapi sekarang market terlalu crowded. Semua orang jual benda sama. Customer pula dah makin bijak compare harga. Kalau nampak barang dekat TikTok Shop RM19, customer terus search Shopee dan jumpa RM7. Habis margin terus mati. Hari ni jual lampu, esok jual baju, lusa jual minyak wangi. Customer pun heran, dia ni jual apa? Bila terlalu bergantung pada ads dan trend, bisnes jadi susah nak bertahan. Nombor 9, kedai vape kecil.
Vape, pernah ya. alami vape boom. That's right. Sampai dekat satu row kedai boleh penuh kedai vape. Ramai Yeah. fikir industri ni confirm untung sebab budak muda memang ramai mengevape. Tapi bila terlalu ramai masuk market, perang harga mula jadi ganas. Itu. Customer pula jenis loyal dekat harga murah. Jadi ramai kedai kecil mula struggle sebab margin makin kecil. Tambah pula isu regulation dan operasi pihak itu. berkuasa buat ramai owner takut nak expand. Akhirnya ramai yang tutup perlahan sebab sales tak cukup nak cover cost. Mungkin kalau aturan vape ini ya tidak terlalu seketat yang ada di Malaysia guys ya, kalau dekat Indonesia guys ya. Kalau di vape kan kalau tak silap kan ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak, atau bahkan ada satu negeri yang tidak membolehkan sama sekali. Dulu tak aku tak pasti kawan-kawan boleh komen. Jadi hype-nya ini hampir sama, geng. Di Indonesia juga seperti itu ya. Jadi satu tempat, satu area lokasi itu ada 2 atau 3 kedai vape dan sekarang ya semua tutup. Oke, kita lanjut lagi guys. Aduh, pening. Nombor 8, bisnes air viral. Air viral. Malaysia memang cepat terpengaruh dengan minuman trend. Oke. Dulu semua orang Boba. dengan boba. Lepas Boba. tu cheese tea. Lepas tu air yogurt. Lepas tu kopi viral. Matcha nih sekarang nih. Sekarang matcha nih. Orang sanggup beratur panjang sebab FOMO. Tapi masalah FOMO. bisnes air trend ni sama macam DZ viral. Hype tak tahan lama. Lepas trend mati, customer terus hilang. Yang tinggal cuma sewa kedai dan mesin yang mahal. Ramai owner silap sebab ingat customer datang sebab brand kuat. Padahal ramai datang sebab nak try. Yang ketujuh, kedai gadget murah. Gadget Dulu murah. jual phone case dan aksesori memang nampak untung besar. Okey. Sekarang Shopee dan TikTok Shop ubah segala-galanya. Customer boleh compare harga depan mata. Kadang dalam kedai sendiri, customer scan Shopee tengok harga lagi murah. Jadi ramai kedai kecil struggle nak lawan online seller yang boleh jual murah sebab tak ada kos sewa kedai. Itulah ya salah satu kenapa kedai offline mati perlahan-lahan ya dikarenakan ada Shopee dan juga TikTok. Kalian jujur lah guys ya, ketika kalian beli di offline, mahal nih, ke Shopee lebih murah. Nah pasti kalian lebih memilih Shopee daripada kedai offline. Nah itu salah satu kenapa kedai offline ini lama-lama bangkrut, lingkup, tutup ya karena Shopee dan juga TikTok guys. Aduh, tapi itulah tidak bisa disalahkan sepenuhnya klien ya guys ya, atau pelanggan, customer, karena pasti mereka lebih memilih yang murah daripada yang mahal kan. Aduh, ya itulah guys ya fenomena yang terjadi ya saat ini. Aduh, oke. Kita lanjut lagi guys. Nomor 6, bisnes produk MLM style. Ini LLM jenis bisnes style. yang awal-awal nampak sangat mewah. Orang post screenshot income pakai kereta besar buat seminar hotel. Tapi ramai tak sedar market jenis ni cepat mati. Awal-awal memang kawan dan family support beli. Lama-lama semua mula penat sebab asyik kena promote produk. Kalau produk biasa-biasa dan terlalu mahal, customer mula hilang. Masalah lain bila bisnes lebih fokus rekrut orang daripada produk sebenar. Bila network dah tepu, sales perlahan lah. Sebab tu ramai join dengan semangat gila awal-awal, tapi senyap beberapa bulan kemudian. Ini mungkin pembelajaran untuk kita semua guys ya. Ini kalaulah ada kawan kita yang mengajak bisnis seperti ini, MLM, coba guys tengok setahun kemudian dia jadi apa guys. Karena ini yang saya dapatkan ya di realitanya. Kebanyakan para user seperti ini ya, orang-orang seperti ini, kawan-kawan kita itu bukan menjual barang tapi menjual impian. Wah, dengan ini saya boleh beli kereta. Wah, dengan kita ikut MLM ini kita boleh beli rumah, pergi haji, bla bla. Mereka menjual impian, guys, serius ya. Tapi coba kita tengok setahun kemudian, atau mungkin tak sampai setahun kok. Aduh, senyap saja, guys. Aduh, ya. Aduh, udah 2 kali saya terjebak dalam bisnis ini ya. Tak ada yang untung, rugi semua.
Rupa-rupanya tren ini hampir sama guys ya. Di Malaysia pun juga seperti itu. Astagfirullah. Oke, kita lanjut lagi guys. Yang kelima, kedai makan trendy. Bisnes makanan dekat Malaysia memang nampak macam sentiasa hidup sebab rakyat Malaysia memang suka makan. Tapi hakikatnya F&B antara industri paling penat, paling banyak gulung tikar. Masalah terlalu banyak, harga barang naik, staff lari, customer cerewet, review viral, delivery apps ambil komisen tinggi. Kadang-kadang makanan sedap pun belum tentu selamat sebab customer sekarang suka cuba tempat baru, susah nak kekalkan loyal customer lama. Ramai owner ingat kalau kedai viral dekat social media confirm selamat, padahal viral boleh naikkan customer sekejap je, lepas hype hilang, sales sendu balik. Yang keempat, bisnes tudung online. Tudung online memang ramai jadi kaya jual tudung online. Tapi sekarang market terlalu tepu. Semua orang jual benda lebih kurang sama. Supplier sama, material sama, design pun hampir sama. Customer pun makin susah nak impress. Kalau brand tak kuat atau tak ada influencer besar support, memang susah nak nampak. Ramai seller akhirnya terpaksa perang harga sampai margin tinggal ciput. Nombor 3, gym kecil. Ramai buka gym sebab nampak industri fitness makin besar. Awal tahun memang ramai sign up sebab azam New Year. Tapi lepas beberapa bulan, ramai hilang terus. Gym sebenarnya perlukan cost maintenance yang tinggi. Mesin rosak, mahal nak repair. Aircon kena jalan lama, elektrik kuat, sewa ruang besar pula memang mahal. Kalau member tak cukup konsisten, owner mula sesak nafas bayar komitmen bulanan. Yang kedua, kedai repair phone kecil-kecilan. Dulu bisnes repair phone memang lubuk duit sebab phone cepat rosak dan orang malas beli baru. Sekarang phone makin tahan lama. Tambah pula ramai terus tukar phone baru bila dah rosak teruk. Competition pun terlalu ramai. Dekat satu taman kadang ada beberapa kedai repair phone lawan sesama sendiri. Margin makin kecil sebab customer compare harga repair satu-satu. Ya betul. Kalau yang ini memang aku rasa betul lah guys. Tapi bisnis seperti ini tidak semua orang boleh guys. Tidak semua orang boleh memiliki skill yang seperti ini guys ya. Karena tak semua orang boleh repair handphone serius. Jadi mungkin orang daripada gua repair, ngapain gua harus repair? Gua ada duit beli yang baru, begitu guys. Jadi handphone yang rusak mereka tidak jual. Mereka lebih memilih untuk dibuat kenang-kenangan handphone itu daripada dijual guys ya. Mereka lebih beli HP baru. Nah itu mungkin lebih baik beli HP baru daripada kita harus menjual atau merepair handphone yang rusak. Ya entah pastilah, mungkin handphone itu dibuat untuk pajangan di rumah atau untuk kenang-kenangan kan guys. Itu guys ya. Aduh, oke, kita lanjut lagi. Nomor 1, coach seminar bisnes. Satu lagi bisnes yang makin susah nak survive dekat Malaysia sekarang ialah bisnes seminar dan coaching bisnes. Dulu model ni memang kuat. Orang sanggup bayar ratus sampai ribu ringgit semata-mata nak pergi seminar belajar marketing, nak belajar bisnes secara online, nak belajar pelaburan. Masa tu ilmu tak banyak dekat internet. Jadi siapa yang ada pengalaman sikit terus nampak macam pakar yang sebenar. Tapi sekarang situasi dah berubah total. Orang dah boleh belajar hampir semua benda secara percuma dekat YouTube, dekat TikTok, dekat ChatGPT. Nak buat copywriting, AI boleh tuliskan. Nak belajar edit video, search je online. Semua boleh dapat dalam beberapa saat. Itu yang buat ramai orang dah mula rasa seminar mahal tak berbaloi macam dulu. Lagi-lagi bila banyak seminar sebenarnya cuma ulang benda basic yang ada dekat internet. Masalah lain, market business coach dekat Malaysia dah terlalu sesak. Semua orang nak jadi mentor, semua orang jadi sifu, semua orang claim ada formula rahsia. Tapi audiens sekarang makin bijak dan makin skeptical. Dulu mungkin orang senang percaya sebab screenshot income dan kereta mewah. Sekarang ramai dah tahu benda tu tak semestinya bukti seseorang betul-betul berjaya. Sebab tu ramai coach seminar yang dulu hype gila dekat Facebook perlahan-lahan hilang bila audiens mula sedar kenapa nak bayar beribu-ribu kalau ada AI, ada YouTube, ada TikTok yang boleh ajar. Jadi itulah senarai 15 bisnes yang paling cepat lingkup di Malaysia. Apa pula pendapat korang? Adakah bisnes lain yang korang rasa lagi senang lingkup? Cuba komen. Oke, itu tadi guys ya, satu ulasan dari Fras Daniel. Lalu persoalannya guys,
Bisnis apa yang tidak cepat lingkup ya? Nah, bisnis apa ini yang menguntungkan, yang boleh berbaloi dalam waktu yang cukup lama nih, geng? Thrifting baju, tak oke. Makanan, tak oke. Kedai, kafe, tak oke juga. Vape, tak oke. MLM apalagi. Makanan, kue-kue banjir seperti ini tak oke juga, guys. Lalu apa, guys? Bisnis apa yang boleh tahan lama? Ini kawan-kawan boleh kasih ya ide, berkongsi di ruang komentar, guys ya. Aduh, ramai yang melingkup ya, sebab maybe tak ada pengalaman dalam perniagaan, itu juga boleh ya, salah satu faktornya ya. Dalam perniagaan makanan, ramai yang tidak bijak maybe apabila mereka mencuri ide ya, jadi copy paste begitu terus ya. Orang-orang jadi akhirnya bosan ya kan, itu ya. Ini sama nih, tuh ya, pickleball, padel. Ya, aku setuju sih guys ya, poin yang disampaikan oleh Abang Ras Daniel ya. Kalau kedai Dobi, layan diri itu rasa-rasanya bagus juga guys. Kedai Dobi, tapi itu memerlukan modal yang cukup besar ya, duit yang cukup besar. Vending machine, itu oke juga tuh tampaknya guys ya. Makanan kalau tengah viral, wah ini merata-rata semua ada guys ya. Rasanya boleh enak, boleh sedap, ada yang sedap dan yang tidak kan. Itu ya. Itu guys. So, boleh lah guys ya, berkongsi di kolom komentar ya, komen ya, bisnis apa yang sekiranya menurut kalian yang cepat tumbuh tapi tidak terlalu cepat juga. Yang penting intinya tetap boleh berjalan sampai bila-bila nih guys ya. Tapi salah satu faktornya guys yang aku tahu ya, dari sekian semua bisnis yang ada di seluruh dunia, satu guys kuncinya guys ya, setahu saya nih lah ya, dari sudut pandang orang yang tidak pernah berbisnis, setahu saya apapun yang kita kerjakan guys ya, satu hal yang pasti, yang paling susah ya, yaitu konsisten. Itu guys, itu dari sudut pandang mata saya, karena yang namanya konsisten itu susah sekali guys, serius ya. Konsisten, sabar, itu orang yang susah. Buat kerja, buat buka baru, semua orang pasti aku rasa bisa, tapi konsistensi itu yang cukup penting guys ya, betul tak ya? Oke, silakan komen di kolom komentar, kira-kira bisnis apa yang mungkin kita share ya, sharing ide bisa apa yang sekiranya boleh tahan lama sampai bila-bila. Nah, ini boleh kongsi guys ya di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.